Selamat malam teman-teman, apa kabar? Semuanya dalam keadaan baik-baik. Saya rasa biar malam hari ini kita seberapa yang kita ada di rumah kita masing-masing, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kurang lebih 1 jam ke depan bisa mau beribadah. Dan dalam ibadah kita mendapatkan sesuatu lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan yang kita dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat malam hari ini, buat setiap berkat Tuhan. Tuhan tolong kehidupan kami, dan sebentar kami mau beribadah kepada Tuhan. Bahwa setiap pujian penyembahan yang kami bawakan ke dalam hadirat-Mu itu berbau harum sebagai dupa yang menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap beribadah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
pikiran kita untuk menerima setiap firman Tuhan. Amin. Kita percaya firman Tuhan yang kita dengar sebentar, itulah kerinduan Tuhan bagi setiap kehidupan kita, pemuda dan remaja. Dan kita semakin mengenal Dia lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, Amin. Tuhan. Haleluya. Urapi setiap kehidupan kami. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, pakai hamba-Mu dan pakai setiap telinga kami yang mendengar, baik mungkin secara online kami beribadah di rumah kami masing-masing yang terbatas dengan alat seadanya, tapi kami percaya kuasa-Mu, firman-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita buka Alkitab kita teman-teman. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Saya harap kita semua membuka Alkitab kita, ya. Kita mau baca sama-sama. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, malam hari ini teman-teman, kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, walaupun kita terbatas ruang gerak kita, ya, cuma di rumah atau sekitar rumah kita, atau mungkin dalam keadaan terdesak mungkin baru kita keluar rumah, itu pun tidak setiap hari. Kalau ada hal-hal yang betul-betul penting baru kita keluar. Tetapi sekali lagi, biarlah firman Tuhan ini mencerahkan kehidupan kita, ya, sehingga walaupun kita masih di rumah saja, kita dapat menghasilkan hal-hal yang baik, ya, hidup kita lebih produktif. Nah, di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata bahwa akulah yang memilih kamu, bukan kita yang memilih Tuhan. Seringkali setiap orang memiliki paradigma atau sudut pandang bahwa kitalah yang memilih Tuhan. Kita memilih agama apa, memilih keyakinan apa. Padahal jelas di dalam Alkitab, dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan bahwa bukan kamu, bukan saya dan saudara, teman-teman semua yang memilih Dia, tetapi Dialah, yaitu Yesus Kristus, yang telah memilih kita semua. Kita adalah gereja-gereja Tuhan, dipilih, ya, dikeluarkan, ya, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, teman-teman, bukan sekedar Tuhan sudah memilih kita, tetapi dikatakan dalam Alkitab bahwa Dia yang telah menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Nah, dalam kehidupan kita, selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, yaitu kita harus menghasilkan buah. Nah, menghasilkan buah yang seperti apa? Dalam konteks kita ibadah pada malam hari ini, yaitu ibadah youth, ibadah pemuda dan remaja, yaitu kita harus selalu punya hasil, punya manfaat, punya pengaruh, harus produktif. Banyak anak-anak muda yang hari-hari ini karena mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa bersekolah seperti biasa, karena harus mereka kerja atau sekolah di rumah, mereka sekarang bermalas-malasan, tidak produktif, ya, mereka tidak menghasilkan apapun,
cuma bangun tidur, pegang handphone, main game, makan. Begitupun terus diulang-ulang, tetapi tidak produktif, tidak menghasilkan apapun. Sedangkan yang namanya pemuda itu dikenal oleh yang namanya kekuatannya. Amin, teman-teman. Pemuda masih kuat, fisiknya, jiwanya, semangatnya masih kuat. Nah, pemuda juga dikenal oleh idenya, gagasannya. Ya, kita tahu bahwa di segala apapun di dunia ini ya itu digerakkan oleh yang namanya pemuda-pemuda, sehingga menghasilkan ide atau gagasan yang brilian, ya, baik itu dalam pekerjaan, baik itu di dalam pendidikan mereka. Nah, pemuda juga itu dikenal yang namanya kreatif, ya, kreativitasan. Nah, kehidupan kita punya kreatif, teman-teman. Makanya saya harap walaupun kita masih di rumah, tidak terbatas untuk kita mengeluarkan kekreativitasan kita, ya, untuk hal-hal yang positif. Bukan cuma sekedar kita kreatif dalam bermain game, tetapi juga kreatif dalam hal-hal yang lain, punya manfaat, baik itu di dalam keluarga, ya, di dalam rumah tangga kalian, yaitu keluarga orang tua, ya, kalian harus produktif, harus kreatif, ya, melakukan pekerjaan, melakukan apapun yang perlu dilakukan, kalian lakukan. Nah, pemuda juga dikenal yang namanya inovatif, membuat suatu hal yang berbeda dengan yang lain. Nah, itulah pemuda, itulah kita. Mari kita terus di dalam kekuatan kita, kita pakai ide-ide kita pakai kekreativitasan kita berinovatif, ya, dalam melakukan apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yohanes 15 ayat 16 ini mengajak kehidupan kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai remaja dan pemuda untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah karena Tuhanlah yang memilih kehidupan kita, bukan kita yang memilih kehidupan Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kehidupan kita, ya. Tuhan yang memiliki kehidupan kita, harusnya kita harus menghasilkan buah. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, produktif atau tidak produktif hari-hari ini ditentukan dari sikap kita pribadi lepas pribadi. Kita tahu bahwa produktif ini yaitu mendatangkan hasil, memberi manfaat, mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita, berpengaruh buat orang lain. Atau hidup kita tidak produktif, tidak mendatangkan hasil yang baik, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan pengaruh yang baik. Nah, apa ciri-ciri orang Kristen? Apa ciri-ciri anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang mengenal Tuhan yang tidak produktif? Saya kasih contoh, ya, dalam kehidupan kita, di lingkungan dalam pelayanan, ya, pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja. Kalau orang yang tidak produktif, anak Tuhan yang tidak produktif, yaitu cuma pemikirannya adalah yang penting cuma ke gereja. Karena toh saya Kristen, saya harus ke gereja, beribadah. Cuma itu saja pemikirannya. Tetapi dia tidak melakukan hal apapun ketika dia datang beribadah ke gereja. Tidak peduli dengan pekerjaan atau pelayanan Tuhan, ya, tidak mau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Padahal kita diberikan talenta, bukan? Setiap kehidupan kita diberikan talenta. Ada yang diberi 5, ada yang diberi berapa? 2, ada yang diberi 1. Setiap kita berpotensi yang sangat besar untuk melayani Tuhan, ya, dalam
membantu pekerjaan Tuhan di gereja lokal kita, di GPD Muara II. Apakah kita sudah terlibat? Apakah kita sudah terlibat tetapi tidak membuat hasil yang baik? Kurang produktif. Hasilnya sedikit manfaatnya, sedikit hasilnya. Ciri orang Kristen yang tidak produktif yang lain, tidak peduli dengan yang namanya persekutuan, tidak peduli yang namanya berdoa, tidak peduli dengan firman Tuhan. Nah, ini bahaya teman-teman. Kalau kita cuma punya pemikiran, paradigma yang penting kita ke gereja, tetapi kita tidak peduli yang namanya bersekutu, persekutuan, berdoa, dan firman Tuhan. Padahal ketika kita datang beribadah, kita datang ke gereja, ini ada 3 hal, yaitu tentang persekutuan ya dengan jemaat yang ada, itu juga ada doa bersama-sama, ada juga kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi apa alasan kita kalau orang yang tidak produktif ya cuma pemikirannya yang penting datang ke gereja? Artinya bahwa cuma badannya saja di gereja, tetapi pemikirannya, hatinya tidak ada bersama dengan Tuhan, tidak ada di saat beribadah. Nah, ini bahaya dalam kehidupan kita hari-hari ini di akhir zaman. Karena kalau kita melihat dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua, bagian yang awal, dikatakan bahwa pada akhir zaman banyak orang ya, mayoritas orang mementingkan dirinya sendiri. Seringkali ya, pengalaman saya pribadi ketika nggak lama, kurang lebih seminggu yang lalu, pergi ke minimarket. Lumayan ada berapa orang, karena ada pembatasan orang, jaga jarak. Jadi kalau kita membayar di kasir harus jaga jarak, dan itu sudah ditentukan, dikasih garis-garis tertentu pakai lakban hitam. Nah, karena saya melihat hal itu, saya mentaati seperti apa yang sudah dibuat oleh pihak minimarket. Tiba-tiba ada yang nyerobot di depan saya. Karena apa? Tidak mementingkan orang lain, mementingkan dirinya sendiri. Tidak pusing. Budaya untuk mengantrinya tidak ada. Yang penting dia cepat bayar, cepat pulang. Nah, kehidupan kita harus punya budaya minimal ya. Kalau kita berbelanja atau apapun itu, pergi ke SPBU untuk mengisi bahan bakar ya, budayakan yang namanya antri. Jadi supaya hidup kita ini punya manfaat, punya hasil, berbuah, punya pengaruh kepada orang lain. Di satu ketika pergi ke daerah luar kota dengan kendaraan bermotor, karena ada kereta lewat, sehingga mobil-mobil dan motor yang ada harus berhenti. Nah, kalau berhenti harus di jalurnya masing-masing. Tiba-tiba mobil dari belakang, motor dari belakang, mereka mengambil bagian yang harusnya jadi jalan orang lain. Dan ketika kereta itu sudah selesai lewat, kita harus mulai berjalan lagi kendaraan-kendaraan. Barulah macet yang terjadi. Karena apa? Orang cuma mementingkan dirinya sendiri. Yang penting aku cepat sampai ke tujuan. Mau macet-macetan, mau tidak antri, mau tidak mematuhi aturan, itu hal yang belakang. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, mari kita menjadi berkat. Pemuda dan remaja, mari kita pakai hidup kita memberi buah yang baik bagi orang lain. Hal contoh yang lain, orang Kristen yang tidak produktif,
tidak peduli dengan kesusahan orang lain. Kalau ada orang yang susah, terkadang seringkali kita tidak mempedulikan orang lain. Gitu. Hal yang lain, tidak mengalami yang namanya pertumbuhan rohani, ya, yang sehat. Orang yang tidak produktif, orang yang tidak mengalami pertumbuhan, pengenalan akan Tuhan secara rohani, nah itu tidak sehat, teman-teman. Nah, untuk semua jenis hal ini, orang-orang yang tidak produktif di akhir zaman ada, malah akan banyak seperti ini. Dalam Wahyu pasal ketiga, kita buka di Alkitab kita. Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15 dan 16 dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, pelayananmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Yang Tuhan tidak suka hari-hari ini adalah kalau kita cuma setengah-setengah. Setengah melayani, tetapi kita setengahnya lagi punya pemikiran yang lain, punya pekerjaan yang lain. Itu tidak memberikan hasil yang baik, segenap hati, sepenuh hati untuk melayani Tuhan, ya. Tidak sepenuh hati, segenap hati untuk bekerja. Teman-teman yang bekerja, marilah bekerja dengan segenap hati kalian, ya, dengan sepenuh hati, dengan penuh dengan semangat. Kalau kalian masih menempuh pendidikan, masih sekolah, baik itu sekolah menengah atas, ya, baik itu yang sudah kuliah, sungguh-sungguhlah untuk kuliah, sungguh-sungguhlah untuk bersekolah, untuk demi masa depan kalian. Jangan kalian sekolah Senin Kamis, tapi hari-hari yang lain kalian bolos, atau kalian belajar tetapi sambil main game, sambil sosial media. Nah, itu orang-orang yang tidak dengan segenap hati. Ketika kita beribadah, kita sambil pegang handphone dan sambil buka Facebook, melihat status orang lain atau melihat Instagram, foto-foto orang lain. Hamba Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan Maha tahu. Sekali lagi, mari hidup kita pakai dengan produktif, ya. Nah, ciri yang kedua yaitu ciri orang yang produktif. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang produktif, cirinya adalah tidak sekedar cuma pergi ke gereja, tetapi ada tujuan yang dicapai. Kenapa sih aku pergi ke gereja? Ya karena aku mau beribadah. Beribadah itu apa sih? Beribadah ya bersekutu kepada Tuhan, mengenal Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Ada tujuan dan itu kita mengerti. Kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Kenapa saya harus bawa Alkitab ketika lagi ibadah? Nah, kita harus mengerti karena ada tujuan. Itu adalah ciri-ciri orang yang produktif. Ciri-ciri yang lain adalah peduli dengan pekerjaan Tuhan, peduli dengan pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja lokal masing-masing. Nah, mari kita melakukan ini, ya. Apa yang saya bisa bantu, ya? Walaupun saya masih remaja, saya ahli dalam bidang ini. Ayo kita terlibat. Saya bisa mungkin bermain musik. Saya bisa untuk gerak badan, ya, karena suka nari, suka dance. Oh iya, aku pengen pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan mungkin tamborin atau pelayanan yang lain. Nah, ada kerinduan bersekutu, berdoa, membaca dan menikmati firman Tuhan. Orang yang produktif itu selalu punya kerinduan untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman,
selalu berdoa dan membaca, menikmati kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau dia tahu bahwa hidupnya yaitu berasal dari Tuhan, dia perlu yang namanya firman Tuhan. Ada rasa haus secara rohani dan rindu untuk menyembah Tuhan. Ketika kita datang beribadah, ya walaupun secara online, kita di rumah masing-masing, kalau kita punya kerinduan, rasa haus untuk kita menyembah Tuhan, kita mau sungguh-sungguh kok menyembah Dia, menyanyi buat Dia, ya, menerima firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Orang yang produktif adalah mereka yang selalu peduli dengan kesusahan orang lain. Ada orang yang susah di sekitar kita, kita peduli. Di keluarga kita, bahkan orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita. Oh, ada yang sakit, kita doakan, mari kita doakan. Ada orang yang memerlukan bantuan, kita bantu. Terus ciri yang terakhir orang yang produktif adalah yang mengalami namanya pertumbuhan rohani yang sehat. Pasti ini. Orang yang produktif adalah orang yang mengalami pertumbuhan yang sehat. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 46 kita baca. Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat yang 41 sampai 46. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, peduli dengan orang lain. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing serta bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi setiap hari mereka bertekun dengan bersehati, ya, tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Nah, dalam hal ini, dalam situasi kondisi hari-hari ini, walaupun kita di rumah masing-masing, mari terus kita selalu bertekun dan bersehati. Amin. Bersepakat. 2 orang saja kalau bersepakat, pasti Tuhan akan mengabulkan setiap apa yang kita minta. Kuncinya adalah bersepakat, bertekun, punya sehati. Amin. Rukun. Ini adalah ciri-ciri orang yang produktif. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang produktif? Saya bagikan 4 langkah bagi kita semua anak-anak muda. Misalnya ada yang bilang, bagaimana Kak? Bagaimana supaya saya bisa produktif? Apa yang saya harus lakukan? Nah, yang pertama adalah selalu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Mari kita harus mengasihi Tuhan. Prioritas yang utama adalah mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap kekuatan kita, akal budi kita, hati kita. Amin. Terus baru yang kedua mengasihi sesama kita. Dari orang-orang yang terdekat, keluarga, baru lingkungan, teman-teman, sahabat-sahabat kita, bahkan orang-orang yang lain. Yang kedua, langkah yang kedua, percaya dengan sepenuh hati.
Kalau kita mau berproduktif, mari kita percaya dengan sepenuh hati. Pasti kita bisa kok. Roma 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-21 itu mengisahkan tentang Abraham yang sebetulnya tidak ada harapan, ya, tetapi ada harapan asalkan percaya dengan sepenuh hati. Yang ketiga, melayani dengan sepenuh hati. Mari kita mau melayani sepenuh hati kita. Melayani bukan cuma sekedar pekerjaan Tuhan, teman-teman, tetapi dalam kalian bekerja, walaupun kalian bekerja harus secara online, apapun, rapat dengan teman-teman yang bekerja, ya, itu secara online, ataupun kalian sekolah online, ya, kita harus dengan sepenuh hati. Seperti kisah Raja Hizkia dalam 2 Tawarik 31 ayat 20-21, bagaimana dia melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati. Akhirnya apa? Dikatakan ayat 21, dia berhasil apa yang dia lakukan. Nah, yang lain, bagaimana kita bisa menjadi orang yang produktif, orang Kristen yang produktif? Berkorban dengan sepenuh hati, punya komitmen dengan sepenuh hati. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 sampai 16, Ulangan 11 itu jelas mengatakan, mari kita mau berkorban, yang punya komitmen. Nah, kalau kita sudah lakukan ini, apa yang kita alami, apa dampaknya, apa upahnya kalau kita menjadi orang-orang yang produktif, Kristen yang produktif? Dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 22 sampai ayat yang ke-25, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut kepadanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamu akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Nah, dari apa yang kita baca, ya, dalam ayat yang ke-21, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Kalau hidup kita produktif, menghasilkan buah, menghasilkan manfaat, menghasilkan pengaruh yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan, yang pertama, dampak upah kita adalah kita diberikan umur panjang. Amin. Yang kedua, yaitu jalan hidup kita dibukakan oleh Tuhan. Ya, dalam Ulangan ini pasal 21 sampai pasal yang ke-25, ini adalah dampak-dampak kalau orang berproduktif hidupnya, bermanfaat, menghasilkan buah buat orang lain, tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi lebih mementingkan orang lain, lebih mementingkan kepentingan bersama. Hidup dalam keberkatan, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu teman-teman, saya mengajak kita semua yang ada di rumah masing-masing, janganlah cuma sebatas kita bermain ataupun ya memegang handphone setiap hari, tetapi kita punya hasil yang baik, kita punya buah yang baik. Apa yang kita bisa bantu buat orang tua, apa yang bisa kita lakukan buat pekerjaan kita lakukan dengan baik. Nah, dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14
di mana kisah nyata Yesus mengutuki sebuah pohon ara. Dalam perjalanannya dari kejauhan dia melihat ada pohon ara ya, yang sudah ada daunnya. Dan ketika sudah mendekat, Yesus melihat, karena dia merasa lapar, dia mau makan itu buah ara. Ternyata dia lihat tidak ada. Dan dia katakan di dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14, dia mengutuki pohon tersebut. Begitupun juga kehidupan kita. Yang Tuhan mau hidup kita menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu ya, baik dalam konteks rohani, dalam pekerjaan Tuhan, dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan kita, sekolah kita mari menghasilkan buah, menghasilkan manfaat yang luar biasa. Karena sekali lagi seperti saya bilang tadi di awal, anak-anak muda itu terkenal dengan kreatifnya, ide-idenya, inovatifnya, dan segala hal yang lain. Nah, ayat yang terakhir kita baca bersama-sama dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22 bagiannya yang ke-A. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau kita masih diberikan nafas hidup di dunia ini, ya, yang kita lakukan adalah bekerja memberi buah. Amin. Sekali lagi, biarlah firman Tuhan ini membuat sudut pandang yang baru. Kalau kita punya pemikiran yang salah, ya, kalau hidup kita rasa kurang produktif, bahkan tidak produktif, mari kita merubah hidup kita jadi orang-orang yang produktif, orang-orang yang bermanfaat, yang menghasilkan pengaruh yang baik, bukan cuma sekedar diri kita, tetapi bagi orang yang ada di lingkungan kita, ya. Amin teman-teman. Tetap semangat, tetap kita mau berproduktif, jangan kurang produktif. Tutup Alkitab kita mau datang sejenak kepada Tuhan.
bahwa setiap kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolonglah diriku ini Tuhan, untuk punya semangat untuk menghasilkan sesuatu. Buah-buah yang benar ya Tuhan, bisa dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Kami rindu orang lain bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kami lewat situasi dan kondisi hari-hari ini Tuhan. Kami rindu, kami semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Kami rindu semakin hari semakin mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang meneguhkan setiap kami, yang menegur kami ya Tuhan. Arahkan terus kami dengan firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu itulah yang menuntun setiap langkah-langkah kami, sehingga benar Tuhan kami melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau hari-hari ini kami mulai menjauhkan diri kami dari Engkau, sehingga kami tidak menghasilkan buah-buah yang berkenan di mata-Mu. Ampuni kami dan kuduskan kami Tuhan. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ini ke dalam tangan-Mu. Berkati semua kami yang sudah beribadah bersama-sama malam hari ini, dimanapun anak-anak-Mu berada ya Tuhan. Siapapun yang mengikuti ibadah ini, berkatilah Tuhan. Karena kami percaya janji firman-Mu, kami beribadah kepada-Mu, roti makanan kami, air minuman kami diberkati oleh Tuhan, dan segala penyakit dilakukan. Kami imani janji firman Tuhan ini Tuhan. Berkati kami di sepanjang minggu ini, dimanapun anak-anak-Mu akan bekerja, beraktivitas. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami semuanya. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, rencana-rencana kami ke depan, jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Berkati orang tua kami, sanak saudara kami, keluarga besar kami, bahkan mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, mereka juga diselamatkan sebagaimana kami mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berserah penuh kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya minggu yang akan kami lewati ini adalah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Kami akan disertai oleh Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu ini, dan biarlah apa yang kami lakukan boleh berkenan di mata Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu, dan kami akan tutup ibadah kami pada malam hari ini mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita
dari sepanjang malam hari ini, esok hari, dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua yang orang-orang yang percaya di dalam Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman untuk sepanjang minggu ke depan ini, tetap ada doa syafaat. Setiap keluarga di rumah masing-masing kita berdoa serentak jam 8 malam setiap hari. Bacaan Alkitab kita sepanjang minggu ke depan ini dalam Yesaya pasal yang ke-27 sampai Yesaya pasalnya yang ke-33. Ya, ingat ya teman-teman, Yesaya 27 sampai Yesaya 33. Jangan lupa dan tetap ambil bagian teman-teman. Untuk hari Kamis kita mulai berdoa puasa jam 8 malam dan tutup hari Jumat esok harinya pukul 1 siang. Ya, saya harap kita semua mengambil bagian dalam hal ini karena kita bersama-sama berdoa syafaat, berdoa bagi bangsa, situasi kondisi hari-hari ini, bagi pekerjaan pelayanan di gereja lokal tempat ini, bahkan sidang jemaat yang lain, bahkan di lingkungan kita berada. Nah, jangan lupa juga hari Jumat ada ibadah mesbah keluarga live di Facebook jam 7 malam. Sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan youth GPD Muara 2 dan semua mungkin ada jemaat yang ikut beribadah atau teman-teman yang di luar dari Oku Selatan ini yang ikut beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi tetap semangat. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan tetap bangun hubungan dengan Tuhan dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai kembali di ibadah-ibadah yang lain.